Surahman, mengajar di kelas 6 pada pelajaran matematika. Materi mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Saya menjelaskan materi tersebut dengan rinci dan jelas. Akan tetapi tidak terkesan monoton dan menakutkan karena dalam penjelasan saya menggunakan candaan. Itu semua merupakan kelebihan saya. Sebagai penunjang, saya menggunakan alat peraga sederhana, yaitu berupa gambar, yang menjadikan ada beberapa anak yang kurang memahami. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Rosdiadi Wahyudin. Saya mengajar penjas mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan saat saya mengajar di kelas 6 dengan materi permainan, mempraktekkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan gerak dasar manipulatif dengan kontrol yang baik ke dalam permainan bola kecil, yaitu bola kasti, dengan permainan sederhana dan atau tradisional. Saya membawa siswa ke lapangan, dan kelebihan dalam pembelajaran, saya menguasai materi, menguasai teknik permainan, dan mengkondisikan siswa sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran tercapai. Dalam kekurangan, jika hari semakin siang, ada beberapa siswa yang mengeluh dengan panas dan capek. Itulah dalam pembelajaran saya dalam permainan bola kasti ada kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanudin, guru PAI SDN Tegal Sari 1, ingin menyampaikan refleksi dan evaluasi diri saya pribadi sebagai guru PAI selama mengajar PAI di SDN Tegal Sari 1 ini. Seperti halnya saya mengajar PAI di kelas 3 SDN Tegal Sari 1, materi yang disampaikan adalah tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Dalam hal penyampaian belajar, materi pelajaran yang akan disampaikan kepada anak-anak kelas 3 diawali dengan membaca doa sebelum belajar, kemudian membereskan, merapikan atau mengkondisikan kelas untuk supaya mereka siap-siap mengikuti pelajaran yang akan disampaikan. Dan hal ini adalah materi tentang zikir dan doa setelah sholat. Pertama, untuk mengaitkan pelajaran yang lalu dengan yang akan disampaikan, saya sendiri mengadakan apersepsi, yaitu memberikan tanya jawab materi yang telah lalu disampaikan dengan materi yang akan diajarkan sekarang, yang akan disampaikan sekarang. Kemudian setelah itu mereka atau anak-anak mengikuti pelajaran dengan baik dan khusyuk, memperhatikan apa yang saya sampaikan tentang materi pelajaran zikir dan doa ini. Kemudian dengan menggunakan metode ceramah dan begitu juga metode resitasi pemberian tugas, anak-anak semuanya disuruh mencatat atau menulis materi-materi yang akan disampaikan.
Kemudian materi-materi tersebut saya sendiri jelaskan sebagai guru agama, guru PAI, agar mereka lebih paham. Kemudian yang sudah ditulis tersebut dihafalkan dan menggunakan juga metode demonstrasi. Mereka mempraktekkan apa yang mereka dapat dari materi pelajaran tersebut tentang doa dan berzikir tersebut. Setelah dihafal, mereka kemudian mempraktekannya cara atau berdoa atau berzikir setelah sholat tersebut. Kemudian di akhir pelajaran anak-anak disuruh untuk merangkum, mencatat apa yang telah tadi disampaikan. Kemudian barangkali mereka atau anak-anak tidak jelas dalam hal atau kurang jelas dalam hal penyampaian materi tersebut, oleh saya sebagai guru PAI diberi tugas untuk bertanya. Barangkali ada di antara anak-anak yang kurang memahami materi tentang zikir dan doa setelah sholat tersebut. Setelah itu kemudian anak-anak diberi lagi pertanyaan sebagai post test, ya. Pertanyaan sebagai post test itu di akhir pelajaran saya sampaikan satu persatu pada anak-anak. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan, yang saya berikan, sebagai rewardnya mereka atau di antara anak-anak disuruh pulang, ya, disuruh pulang. Sebelumnya diberi tugas dulu untuk di rumah supaya dihafalkan materi yang telah diajarkan tadi. Apalagi materinya tentang berzikir dan berdoa setelah sholat, dan diberikan arahan supaya mereka bisa melaksanakan dan membiasakan materi tersebut, pelajaran tersebut, ya. Karena yang namanya materi PAI tidak hanya dicatat, ditulis, dihafalkan, tapi yang paling pokok, yang paling utama adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah itu anak-anak boleh pulang, ya, boleh pulang kalau bisa menjawab atau bisa mempraktekkan, mendemonstrasikan yang saya tugaskan kepada anak-anak tersebut. Di akhir pelajaran, kemudian anak-anak dan secara bersama-sama satu kelas membaca doa setelah belajar, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja barangkali sekilas tentang refleksi dan evaluasi diri yang berkaitan dengan materi pelajaran berzikir dan berdoa setelah sholat, yang merupakan materi atau pelajaran ke-11 di kelas 3 di semester 2 di semester 2 ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.